Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya, Benny Ramdhani, di channel Benny Info. Guys, kali ini saya akan ngebahas tentang monolog setelah 2 video kemarin, ngebahas tentang dialog, dan juga ada usulan dari kalian ya, untuk membahas monolog, terutama dari POV orang ketiga. Well, monolog ini sangat penting sekali sebagai bagian dari penulisan novel. Jadi biar lebih variasi tulisan kita, nggak hanya isinya deskripsi, narasi, dialog, tapi juga kita sisipkan monolog. Nah, buat kalian yang belum jelas monolog itu adalah pemikiran atau mungkin juga ucapan, tapi tidak ada lawan bicaranya. Jadi dia hanya diri sendiri. Biasanya ditulis ketika si karakter merespon atau bereaksi terhadap sesuatu hal atau kejadian ya. Disinilah muncul yang namanya monolog. Well, monolog sendiri itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah monolog internal. Saya menyebutnya seperti itu. Tapi ada istilah-istilah lainnya. Jadi monolog yang ada dalam pikiran. Jadi tidak dilantangkan. Biasanya disebut pikir si Anu atau si Anu membatin ya, kayak gitu-gitu. Nah, yang kedua itu adalah monolog yang terucapkan atau yang terdengar, yang dilantangkan. Biasanya kita memberi monolog tak seperti gumamnya dia karena ngomong sendiri. Oke, cukup paham sampai di sini 2 jenis monolog yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya saya ingin paparkan manfaat monolog ya. Manfaat monolog itu yang pertama, yang jelas akan membuat cerita si karakternya itu di dalam cerita menjadi lebih real, karena seperti kita tahu orang kan nggak ngomong terus aja atau nggak beraksi aja, tapi juga dia memiliki pemikiran, perasaan gitu ya. Nah, itu bisa dituangkan dalam sebuah monolog. Kemudian yang kedua, kita juga bisa membuat kepribadian dari karakter yang kita buat itu lebih terungkap lah, lebih dalam terungkapnya. Jadi kita tahu, oh kalau orang marah itu dia pikirannya seperti ini, oh kalau orang pendiam itu pikirannya seperti ini. Nah, itu bisa membuat kepribadian dari karakter yang kita buat itu lebih terangkat dengan adanya monolog. Nah, yang ketiga, dengan adanya pengungkapan pikiran, perasaan itu akhirnya jadi lebih dekat dengan pembaca. Ya, sekarang kita ke nomor 4. Nomor 4 adalah jadi kalau kalian baca cerita misteri ini, umumnya cerita kriminal, detektif kayak gitu, suka ada pikiran-pikiran yang merupakan highlight motif dari pelaku atau motivasi dari detektif. Pokoknya dari si karakter-karakter di dalamnya atau bahkan petunjuk. Nah, disinilah fungsi atau peranan dari monolog di dalam cerita. Sekarang kita ke nomor 5. Nomor 5, fungsi dari monolog itu juga untuk jeda atau disebutnya interior, kesannya remeh banget ya. Enggak, penting. Jadi biar nggak bosan, dialog panjang gitu ya. Nah, itu biasanya diselingi monolog untuk mengungkap perasaan, pikiran dari karakter yang ada di situ. Juga saat menuliskan deskripsi atau narasi ke sebuah tempat, dia seorang diri kan tuh. Misalnya dia masuk ke rumah sepi, nggak ada lawan bicara, nah itu masukkan aja monolognya biar ya suasananya agak bervariasi, jadi nggak bosan juga. Jadi penting tuh kita menguasai teknik penulisan monolog ya, mengingat banyak fungsinya. Nah, gimana cara menulis monolog? Karena ini banyak sekali yang nanya, gimana nulisnya? Apa dimiringin? Apa pakai koma 2 di atas? Nah, kalau monolog itu, kalau yang internal, yang nggak diungkapkan ya, pikiran, perasaan, atau batin, itu nggak pakai kutip 2 di atas. Tapi kalau monolognya itu bergumam karena terdengar suaranya, ya dia otomatis pakai koma 2 di atas. Nah, masalahnya berikutnya adalah yang dimiringkan dan tidak. Oke, itu tergantung dari penekanannya atau mungkin juga dari selingkung penerbitnya. Jadi dia pakainya yang gimana ya? Sebenarnya ada beberapa macam. Nah, kita kenali aja. Yang pertama, yang tidak dimiringkan. Artinya ya biasanya sih ini dipakai buat POV orang pertama, karena memang ya dia udah POV orang pertama ya, semuanya terungkap sehingga tidak perlu dimiringkan. Yang kedua, dimiringkan. Kadang-kadang ada POV orang pertama tapi tetap dimiringkan.
Yang ketiga, tidak dimiringkan tapi pakai monolog tak, ya. Seperti ini contohnya. Dan kemudian yang keempat, ada yang dimiringkan tapi bagian monolog taknya tidak dimiringkan, seperti ini. Nah, yang aneh itu kalau dimiringkan antara si monolog dan si monolog taknya. Gimana? Kalian, kalau saya sih ya asal konsisten aja, nggak masalah ya mau pilih yang mana. Ya, buat teman-teman semua yang penting sekali lagi konsisten. Oh ya, ada beberapa catatan biar keren lah monolognya. Yang pertama adalah jangan terlalu banjir monolog juga. Tetap diatur, sesuaikan dengan fungsinya tadi. Kalau nggak ada maksud dan tujuan, jangan asal simpen gitu ya monolognya. Sesuaikan aja. Kira-kira di sini saya mau apa? Simpen monolog. Oh, saya mau ngasih penekanan di sini, kasih monolog. Oh, saya pengen lebih mengenalkan kepribadian si karakter. Nah, disimpan di sebagian itu monolognya. Dan yang kedua tuh, tetap harus perhatikan kepribadian dari karakter yang sedang melakukan monolog, terutama monolog internal ya, yang sedang berpikir seperti itu, biar enggak ngasal gitu. Misalnya dia pemarah tapi pemikirannya seperti orang yang penyabar gitu, kan nggak mungkin juga, yang nggak realistis, nanti tujuan maksudnya itu nggak sesuai dengan yang diinginkan ya, malah bertentangan gitu. Nah, mudah-mudahan saja video kali ini bisa menjelaskan kebingungan teman-teman penulis, khususnya penulis pemula yang masih ragu-ragu nih bikin monolog, terus bingung juga cara menuliskannya ya. Oke, kita akan bahas hal lainnya setelah video yang satu ini, dan kalau masih bingung mau diskusi juga boleh dituliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak yang udah setia menyimak video-video di Beni Info. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.